Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan ya. Dan hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Dan kalau bisa kita tolong tiap pagi usahakan dengar firman Tuhan 6 menit ya. Supaya kita bisa disegarkan jiwa kita dan kita semangat hidup. Karena ada firman Tuhan mendampingi kita sepanjang hari ya. Kalau kalian sibuk dengan di mobil atau di rumah ataupun di bus ataupun di WC ataupun di mana aja lah ya, di kantor dengan pakai earphone ya, supaya kamu dikuatkan oleh firman Tuhan. Oke, mari kita silakan si Samuel untuk berdoa dan Johnny untuk bantu baca firman Tuhan. Silakan. Bapa, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena kekuatan daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk memulai aktivitas kami ya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami akan memulainya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Liamin yang akan ya Tuhan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau kuatkan ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan ilham agar dia menyampaikan apa ya yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita mau baca satu ayat di Roma. Dan ayat ini kita sudah baca, tapi kita baca sekali lagi. Saya mau khotbah yang keduanya. Silakan Johnny. Roma 6 ayat 11. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke, puji Tuhan. Dan Efesus 6 ayat 14. Ya, ini ada dua ayat. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Nah, hari ini kita mau diskusi, jadilah berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, aku nggak ini, tapi berbaju jirakan keadilan. Nah ini saya mau diskusi. Kalau bahasa Inggris berbaju jirakan keadilan itu yaitu dengan baju tentara itu jaga dia punya hati. Nah inilah yang harus kita tanya diri kita sendiri. Sebenarnya sebelum kita bertobat, hati kita ini busuk banget. Egois, iri, kepahitan, cepat tersinggung, benci orang dalam hati. Tapi di luar kayak malaikat. Nah, Tuhan mau ingatkan kita, sesudah kita bertobat, marilah kita tiap hari pakai apa? Kuasa Tuhan, pakai kebenaran firman Tuhan untuk membantu kita supaya hati kita ini bersih dan murni. Kamu bilang, Pastor Amin, bagaimana kamu? Oh ya, saya mau jujur aja. Aku waktu kecil belum bertobat, saya bertobat umur 21 tahun di bulan Mei. Waktu saya umur 21 bulan Mei, saya bertobat. Sebulan sesudah saya ulang tahun. Sebelum saya kenal Tuhan, bahwa hati saya ini suka cemburu karena papa mama waktu itu nggak punya uang. Lihat orang ada uang kok enak banget ya. Jadi mereka anak orang kaya, liburan jalan-jalan ke Singapura, liburan jalan-jalan ke Hong Kong, liburan jalan-jalan ke Amerika. Saya mah boro-boro makan super mie dan Indomie. Nah tetapi ada satu hal. Kalau kita cinta pada Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Sesudah kita bertobat dan berikan diri dibaptis dalam Tuhan Yesus, dan dipenuh kudus, dan hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita taat kepada firman Tuhan, dan kita menjaga hati kita, bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mendampingi kita. Dan ingat bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah inilah yang kita mau tahu dan kita mau sadar bahwa si iblis itu menggodain kita. Iblis itu seperti singa yang mencari mangsanya, bergaum-gaum ke kiri. Dia mencari orang Kristen. Dia bukan mencari orang duniawi. Ada satu pendeta khotbah, kita jangan pusing dah. Si iblis itu tidak akan, ada orang tanya pendetanya, Pak Pendeta, kenapa ya teman aku happy-happy aja nggak kenal Tuhan, hidupnya kayaknya lebih senang. Saya baru mau bertobat. Aduh, problem saya berliku-liku, nggak ada habis-habisnya. Pendeta itu ketawa. Ingat, teman-teman kamu itu kan menuju kemana? Ke neraka. Kamu itu mau dari neraka menuju ke surga. Di dalam perjalanan kamu mau menuju, iblis akan datang menghantam hati kamu. Supaya menaruhkan sesuatu yang kamu khawatir di dalam hati kamu. Supaya menggoncang iman kamu. Supaya jangan percaya pada Tuhan Yesus. Nah itulah kerjaan si iblis. Karena itu, marilah saudara sekalian, kalau kita lemah,
kita capek, kita kelihatannya tidak ada pengharapan. Mari kita berdiri tegap. Berdiri di bawah kaki Tuhan. Berdiri dengan iman. Ya Tuhan, aku dalam kesusahan, tapi aku percaya Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, selidikilah hati aku ini. Kalau memang aku ada salah Tuhan, rubahlah aku Tuhan. Aku pernah lihat banyak orang dalam hidup saya menjadi pendeta. Orang itu egois, tidak pernah mau memberikan ekstra mal dalam hidup dia. Tidak pernah mau mempunyai kasih sayang terhadap orang lain. Maunya aku, and I. Tidak ada yang lain. Tapi ada satu orang, dia bukan orang yang kaya, tapi dia mempunyai hati yang luar biasa untuk mengasihi jiwa, ya, untuk membantu orang lain. Guess what? 20 tahun kemudian, dua orang ini mereka sudah dewasa. Dan yang satu ini, maaf ya, tetap kerja sama orang. Yang satu ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Aku lihat dengan mata aku sendiri. Dan saya tanya dia. Dia bilang, aku punya satu kerinduan. Yaitu hati aku ini harus mau hidup memuliakan Tuhan. Tujuan aku supaya aku ini, hatinya ini, jangan hanya mikir diri sendiri. Wow, saya kaget sekali dengan dia punya kesaksian. Dan hari ini saudara sekalian, marilah kita punya mata rohani. Kita lihat bukan hanya dunia, tapi kita lihat apa yang kita investasikan untuk jiwa, untuk teman-teman, untuk melayani Tuhan. Kemungkinan kita tidak bisa lihat hasilnya sekarang. Tapi ingat, kita tidak tahu orang yang kita injilin ini lain kali dia menjadi apa. Ya hari ini, marilah kita jadi anak Tuhan. Kita pakai firman Tuhan menjaga kita punya hati. Ya, dan kita sadar satu hal, bahwa kita mau lihat dosa itu sudah mati dalam hidup saya. Dan saya sekarang mendapatkan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau baca di 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30 dalam penutupan. Ya, ingat. Ya, silakan John. Ya. Kita mau ingat bahwa aku tahu bahwa dosa itu kelihatannya enak ya. Tapi sesudah kita lakukan, kita sering menyesal bukan? Nah, karena itu ingat, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tolong lihat dosa itu, iri hati, malas, tidak tanggung jawab, nggak ada disiplin, nggak ada kemauan untuk cinta Tuhan. Semuanya itu mati, dikubur dalam nama Yesus. Dan sekarang aku hidup, aku mau mempunyai kekuatan di dalam Kristus, cinta Tuhan. Ya, oke, kita baca satu ayat dalam penutupan. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Telah menjadi hikmat bagi kita. Terus, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus hidup kita. Ia membenarkan kita, memberikan kita hikmat, membenarkan kita, dan menembus kita. Nah, inilah yang luar biasa. Marilah kita jadi anak Tuhan. Kalau kita ada problem, jangan kita lari dari Tuhan. Jangan kita lari dan kabur dari persekutuan. Ya, kita ikut Bible study, kita ikut doa pagi. Itu berarti sekali. Itu kita bisa mendapatkan kekuatan melewati doa dan Bible study dan baca firman Tuhan. Ya, may God bless you. Dan saya mau sampaikan, sudah 2 bulan ya, saya mulai Bible study di Zoom dengan anak-anak yang bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia kurang bagus. Saya ngajar bahasa Inggris ke dia. Akhirnya dari 1 anak, jadi 2 anak, jadi 3 anak, jadi 4 anak, jadi 5 anak. Sekarang tiap hari Selasa jam 3 ada 5 anak-anak belajar firman Tuhan di bahasa Inggris. Dan saya yang ngajarin. Sekarang ada sistem Malaysia yang bantu. Ini adalah luar biasa. Saya lihat memang kita masih grup kecil, tapi luar biasa. Tuhan Yesus baik sekali. Ya, may God bless you. Mari kita ingat, jaga hati kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Percaya Yesus itu ada. Roh Kudus itu ada. Dia mendampingin kita. Dia mau berubah kita menjadi anak yang lebih baik. Menjadi manusia yang sudah ditebus dosanya. Dan manusia yang mempunyai pengharapan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berkatilah kami, tolonglah kami, supaya kami sungguh bisa mempunyai hikmat dari Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau membenarkan hidup kami. Hati kami Tuhan Yesus, pikiran kami yang jahat, yang jorok, yang kotor Tuhan. Supaya kami sungguh bisa tahu kami telah ditebus oleh darah Engkau. Dan kami hidup bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus ada di dalam hidup kami.
Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Sekali kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan kena COVID ini, Tuhan Engkau sembuhkan setiap saudara kami, Tuhan. Kuatkan iman mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa negara Indonesia yang kami cintai tangan Engkau. Tolonglah bangsa negara kita ini, Tuhan, supaya kami cepat-cepat bisa menang atas COVID-19 ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.